Bahayanya diet. Selamat pagi, Ya, pagi. saya kan di sini kan udah setahun Pak. Terus kemarin itu bulan Juni aku sakit payudaraku itu keluar nanah gitu. Nah aku iya dari puting itu keluar nanah Pak. Nah aku kan minta periksa tuh sama majikan. Ya memang dibawa periksa, cuman dikasih antibiotik sama paracetamol. Aku mintanya di rongsen. Terus kata dokter itu nggak usah di rongsen, katanya cuma infeksi gitu. Jadi dicoba minum antibiotik sama paracetamol dulu gitu, katanya gitu. Dan ya memang setelah habis obat memang sembuh, ya memang nggak sakit. Dan bulan Juni, bulan Agustus, pas di bulan Juli sama awal-awal Agustus kan kerjaan banyak. Nah si payudaraku kambuh lagi, pas itu kambuh lagi, sakitnya dua-duanya sakit sampai ke ketiak, rasanya sakit kayak ditusuk-tusuk jarum gitu kan. Nah terus aku minta periksa lagi, minta di ronsen. Terus kata majikanku, ya kata dokternya juga nggak usah, katanya ini nggak apa-apa, cuman infeksi, bukan gejala kanker, bukan ini bukan itu, katanya gitu. Terus aku kan ngomong sama majikan, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan di dokternya majikan nggak bisa ronsen, biar aku sendiri yang ronsen ke rumah sakit. Tapi aku minta dokumenku, soalnya setahun di sini semua dokumenku termasuk ID yang pegang majikan gitu. Aku minta buat libur. Tahu agent belum? Udah mem Ana udah ya, agentku udah tahu. Terus responnya ya kalau sakit ya bilang sama majikan, nih ya bilang sama majikan, udah dibawa ke dokter. Solusinya itu gimana Pak? Soalnya setahun di sini nggak boleh bawa ID. Mbak ini bukan penyakit asli loh, itu kalau saya lihat kiriman orang. Kiriman orang gimana Pak? Ya ada yang sirik sama Mbak aja sih. Kan di dunia medis pasti nggak kelihatan penyakit itu, baik-baik aja. Nah, saya ada TKL 1 kejadian. Nah mungkin Mbak percaya nggak percaya lah ya. TKL saya, dia di Indo itu sebelum berangkat tuh dibuat kacau. Suami istri juga sama lah, berdua tuh. Nah dia mau terbang itu pembawaannya tuh lemes, nggak ada semangat, padahal badan bagus ya. Nah dia sih saya udah anjurin gimana, dia udah ikutin. Nah terus dia terbang, baru bulan kemarin itu dia telepon saya, Pak saya muntah darah lagi. Oke, terus dibawa ronsen. Terus hasil ronsennya di dalam perut dia itu ada gumpalan rambut banyak. Nah terus dia ingat dulu saya pernah pesan apa. Terus dia cari makanan itu. Dokter suruh dia hari Senin datang ke rumah sakit. Kan dia pergi Sabtu kan. Nah setelah itu dia makan hari Senin mau di ronsen. Bosnya kasih dia uang tuh buat sedot dia punya itu rambut di dalam perut. Tapi semuanya hilang hari Senin, nggak ada lagi semua. Ya sakitnya sembuh udah. Terus solusinya gimana itu Pak? Nah solusinya sih kalau memang perlu ronsen biar tahu. Tapi yang jelas ronsen itu pasti hasilnya nihil, itu bukan penyakit. Karena dokter Hongkong pasti lebih bagus dong. Karena dunia medis nggak bisa deteksi ini. Dokternya juga sampai terheran-heran. Masalahnya gini loh Pak, aku mau ronsen terus mau cek sendiri pun ke rumah sakit, semua dokumenku, semua ID-ku dipegang sama majikan. Buat kirim uang buat libur aja aku nggak pernah loh Pak pegang ID-ku. Gini aja, Mbak ke dokter aja, nanti biar dokter yang telepon ke mereka ngomong mau di ronsen, tolong ID card-nya difotokan gitu aja Mbak. Oke. Ngapain
ya kan. Bapak boleh izin nggak? Bapak boleh izin nggak? Sorry, instruksi. Ya, Maaf. ya. Nah, saya Yuni, Pak. Ah, Ya. karena ID itu tidak boleh disimpan oleh majikan. Tadi kenapa saya nyuruh telepon PT? Karena kalau saya laporan ke BP2MI, nanti PT-nya harus klarifikasi nih. Kalau sampai saya lapor sama KJRI, nanti agennya dipanggil KJRI. Tetapi kalau Bapak nggak ada solusinya, maka saya akan laporkan. Ya kalau mau dilaporkan, laporkan aja. Itu kan Oke, yang siap. ngasih semua kan dari agensi Hong Kong dulu dong. Oke, siap. Berarti nggak apa-apa ya? Melaporkan nggak apa-apa ya? Bapak ngomong nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke, Kan saya. sana dulu yang dikasih tahu. Sana jawabannya gimana? Kalau Oke, nggak ada siap. jawaban, nanti dari kita sini. Oke, Kan harus siap. lewat agent dulu. Siap, siap, Kan siap. Sana ini baru 1 kali telepon saya. Oke, siap. Ya, Berarti, saya ambil jalan tengah aja. oke, siap. Enak sama-sama baik gitu loh, Bu. Oke, siap. Berarti memang tidak menyarankan untuk Bapak telepon ke agensinya bagaimana dikondisikan agar diberikan KTP-nya atau seperti apa. Bapak memilih untuk melaporkan seperti itu. Begini, anaknya ngomong ke